Selamat datang pada kawan-kawan semua. Selamat bergabung di diskusi bulanan Makassar Institute Indonesia. Pertama sekali, alhamdulillah alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga bisa bergabung di ruangan virtual ini untuk berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Kemudian selamat menyampaikan salam kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mungkin singkat saja, kegiatan ini merupakan kegiatan yang direncanakan oleh Makassar Institute Indonesia, diskusi bulanan atau mungkin nanti kalau frekuensinya bisa kita tingkatkan dengan beberapa kesepakatan, membicarakan mengenai isu-isu yang mungkin dalam penglihatan saya pribadi belum begitu banyak dilirik di Indonesia, masih sekedar dianggap sebagai teori umum atau dalam pemahaman konteks teori-teori yang sudah ada dan belum bisa dibedakan secara jelas atau pasti apa sih konsep Makassar itu sebenarnya dalam paradigma ini atau apakah masih sama dengan paradigma yang sudah ada sebelumnya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai studi Makassar di Indonesia, sebuah review literatur yang akan dibawakan oleh yang akan dipantik oleh Dr. Adia Rahman MSI. Pemantik diskusi kita hari ini adalah Direktur Eksekutif Makassar Institute Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mungkin untuk tidak berpanjang kata-kata mukadimah, waktu dan tempat langsung saya serahkan kepada pemantik diskusi. Dan nanti jika saya ingin bertanya ketika beliau menyampaikan, mungkin nanti bisa ditulis di kolom chat, atau kalau memang rasanya terlalu panjang untuk ditulis di kolom chat, silakan nanti menunggu kesempatan untuk dipersilakan untuk bertanya. Dari saya sebagai moderator, waktu dan tempat saya silakan kepada pemantik diskusi. Baik, terima kasih Saudara Aulia Rahmat. Sambutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada tim manajemen Makassar Institute Indonesia yang sudah mempersiapkan kegiatan kita ini. Tahun lalu kita agendakan bulanan, kemudian tahun ini sampai bulan ini kita masih frekuensinya 1 kali dalam 2 bulan. Nah, seandainya nanti ada permintaan kita kembali ke bulan tiap bulan, seolah kita akan pertimbangkan kembali. Nah, saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman mahasiswa pasca sarjana UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi yang hari ini berkenan untuk bergabung pada kegiatan ini. Apakah suara saya bisa didengar sempurna? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap. Saya mohon izin untuk share screen ya. Oke. Baik. Sengaja saya beri judul Studi Makassar di Indonesia, A Systematic Literature Review. Bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang berharap nanti saya elaborasi bagaimana kerangka sistematik literatur review secara mendalam, mungkin akan ada kekecewaan ya, karena sifat saya di sini adalah nanti ada bukan maksud untuk tidak menyelesaikan ini proyek yang sedang saya lakukan, tapi untuk diskusi pada siang hari ini saya berbataskan pada beberapa hal saja.
Saya tetap akan menggunakan framework dari Maqasid metodologi yang dikembangkan oleh Ustadz Yasir Auda. Di sebelah kiri layar dalam buku Re-envisioning Islamic Scholarship itu dijelaskan ada metodologi, ada framework. Nah, basisnya apa? Bahwa Maqasid metodologi itu bertolak dari sebuah tujuan. Jadi apa namanya, nalar maqasidi itu bertolak dari sebuah tujuan, bukan dari sebuah masalah. Nah, ini mungkin akan kita ada bisa berdebat ataupun silang pendapat di sini ya, karena lazim kita belajar di bangku perkuliahan yang terlebih dahulu dikaji atau dicari itu adalah masalahnya apa, riset problemnya apa. Nah, tapi dalam metodologi Maqasid metodologi, kita terlebih dahulu menyatakan tujuan ya, purpose-nya apa. Nah, ini boleh dikatakan lingkaran metodologinya ya. Ada purpose, kemudian circle of reflection, ada framework, critical studies of literature and reality, kemudian formative theory. Nah, kesempatan ini saya akan mulai dari purpose, kemudian formative theories and principle, kemudian ke critical studies. Jadi kita tidak akan masuk pada ranah framework yang ini ataupun cycle of reflection-nya. Kita tidak masuk ke wilayah ini. Bagaimana ketiga tahap metodologi ini saya gunakan? Kira-kira penjelasannya seperti ini. Nah, tujuan, apa sih tujuan dari pendiskusi atau apa namanya itu pembicaraan kita siang hari ini? Pertama, kita ingin memetakan tren studi Maqasid di Indonesia itu seperti apa. Yang kedua, menelisik masalah atau tantangan studi Maqasid itu sendiri. Yang ketiga, critical studies of literature. Nah, kita menggunakan SLR sebagai basis untuk melakukan studi kritis atas literatur yang menggunakan Maqasid sebagai metode ataupun Maqasid sebagai sebuah pendekatan ataupun Maqasid sebagai objek dari suatu riset. Oke. Nah, formative teori Maqasid yang selama ini tradisional Maqasid ya, traditional approach dari studi Maqasid, bahwa hukum Islam itu punya tujuan, kemudian tujuan itu dibagi menjadi 3 level. Nah, ada necessities, keharusan, kemudian need yang harus kebutuhan, kemudian luxuries itu adalah untuk kesenangan semata ya. Daruriyal Khomsah atau dalam bahasa fikih kita sering menyebutkan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyat. Nah, daruriyah atau necessities sering sekali kita sudah paham semua, yaitu menjaga keyakinan ya, agama, kemudian menjaga jiwa, menjaga harta, pikiran, keturunan, dan kehormatan. Ada juga yang menambahkannya dengan beberapa hal lain seperti lingkungan dan lainnya. Namun dalam buku Yasir Auda yang pertama ya, Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law, a System Approach, itu Pak Yasir mengungkapkan ada beberapa kelemahan dari pendekatan tradisional. Yang pertama, sangat berorientasi pada individualistik. Dimensinya sangat individualis ya, menjaga keimanan, keyakinan atau agama untuk diri sendiri, kemudian menjaga jiwa sendiri, menjaga kekayaan sendiri, keturunan sendiri, dan seterusnya. Nah, kemudian sangat jarang atau sedikit sekali mendiskusikan isu-isu seperti keadilan, kemudian hak asasi, dan seterusnya. Dari teori ini kemudian contemporary perspektif, ini mirip dengan ini ya, hierarki Maslow. Di sini ulama-ulama kontemporer berusaha mendekati 3
level maqasid tadi dengan macam-macam pendekatan. Ada yang menggunakan hierarki Maslow, kemudian ini bahwa masing-masing kebutuhan itu saling bersinggungan, tapi ada juga yang menggunakannya dengan membagi kembali, ada general maqasid, ada parsial, kemudian spesifik. Nah, apapun itu, ini adalah upaya-upaya baru dalam studi maqasid kontemporer seperti yang dilakukan oleh Ar-Raisuni, kemudian Yusuf Al-Qardawi dan lainnya itu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saya juga akan lakukan critical studies of literature. Nah, tapi di sini perlu saya semacam penjelasannya, disclaimer. Data yang saya ambil, basis datanya adalah dalam dokumen Scopus. Nah, kalau mau tindak lanjut mungkin kita perlu lakukan dari sumber atau search engine lain yang bisa kita ambil. Yang kedua, keyword yang saya gunakan adalah maqasid syariah, dan nanti secara spesifik by country itu saya pilih Indonesia. Nah, jumlah artikel atau publikasi yang terbit di Scopus dari rentang tahun 2004 sampai dengan 2023 itu ada 94 publikasi ya. Kalau kita lihat, ini ada kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2014, kemudian trennya terus menaik sampai dengan tahun 2022. Puncak ada di 2021, dokumennya cukup banyak ya, lebih hampir sekitaran 27 dokumen yang terbit di tahun 2021. Acaranya jam berapa? Mohon maaf ya teman-teman, kalau ada perlu di mute dulu ya. Nah, ini ada jumlah publikasi yang ada. Artinya ada kenaikan yang cukup serius di Scopus. Bagaimana para penulis mulai banyak menggunakan maqasid sebagai sebuah metode ataupun pendekatan ataupun apa, nanti kita akan lihat ya trennya seperti apa. Nah, bentuk publikasi yang dihasilkan ada artikel, itu paling dominan ya, kemudian ada book chapter, kemudian ada review, artinya mungkin book review atas karya orang lain, kemudian ada conference paper, ada buku 3,2%, ini editorial sekitar 1,1%. Nah, disiplin ilmu. Ternyata dari tren tadi 2004 sampai 2023 tadi, khususnya dari 2014 ke 2021 ya, 2022, tren yang kita lihat adalah adanya peningkatan penggunaan kajian maqasid dalam disiplin yang beragam sekali. Ada bisnis, manajemen, ekonomi, computer science, kemudian medicine, psychology, engineering, earth and plant, dan lainnya. Nah, sedangkan yang cukup dominan social science dan art humanities, ini kita bisa maklum ya, karena jurnal-jurnal yang bisa masuk pada kategori Islamic Studies biasanya masuk kategori pada social science dan art humanities. Nah, yang menariknya itu adalah bagaimana bisnis, manajemen, dan ilmu ekonomi. Nah, ini jumlahnya terjadi kenaikan yang sangat cukup signifikan ya. Nanti kalau kita bandingkan khusus di Indonesia, itu malah kalau digabungkan ekonomi dan bisnis itu jumlahnya bisa lebih banyak daripada social science ataupun art humanities. Artinya apa? Maqasid syariah sudah menjadi perhatian luas para sarjana lintas keilmuan, tidak hanya menjadi kajian pada keilmuan syariah. Nah, ini temuan yang cukup penting menurut saya.
Yang kedua, asal negara. Nah, dari dokumen yang ada di Scopus sejak 2014, Indonesia itu menyumbang dokumen yang cukup banyak, bahkan terbanyak ya. Ada 35 publikasi yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana dari Indonesia. Kemudian disusul oleh Malaysia, kemudian United States, dan kemudian Kanada. Nah, ini cukup menarik ya. Mengapa Indonesia banyak melakukan studi-studi ataupun penggunaan maqasid sebagai sebuah pendekatan ataupun metode ataupun objek kajian. Saya pikir ini tidak lepas dari masuknya beberapa hal ya. Pertama, mulai dikenalnya karya-karya Yasser Auda, kemudian penggunaan yang cukup masif maqasid syariah dalam studi-studi ekonomi Islam. Nah, nanti kita akan tunjukkan buktinya. Nah, asal universitas ini masih global, belum khusus spesifik Indonesia. Kalau dari sini aja kita bisa lihat ya, ternyata kampus umum itu lebih banyak melakukan studi atau riset-riset dengan terkait dengan studi maqasid ketimbang kampus-kampus Islam. Nah, kalau kita lihat di sini Universitas Airlangga itu ada 7 dokumen, kemudian disusul Universitas Malaya, kemudian Sains Malaysia, dan terus. Nah, dari sini top 10-nya mungkin top 5 dari kampus yang berafiliasi kampus kita lihat, ini pada umumnya bukanlah kampus-kampus Islam seperti itu, artinya kampus-kampus umum. Nah, ini ada apa gitu kan? Nah, ini sebenarnya nanti beririsan dengan disiplin ilmu tadi, disiplin ilmu yang ini. Artinya sudah banyak diminati oleh ekonomi, kemudian bisnis manajemen, sehingga kajian-kajian tadi banyak juga dilakukan oleh kajian studi maqasid banyak dilakukan oleh kampus-kampus umum, ya, universitas umum. Nah, di Indonesia ini jumlah publikasi di Indonesia dari 2014 dengan kata kunci maqasid syariah yang terpublish di Scopus itu ada 35 dokumen dari tahun 2014 ya. Tren ini cukup bagus ya menurut saya. Nah, bentuknya artikel dominan, kemudian web chapter, conference papers, kemudian review. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, ini sudah masuk khusus di Indonesia. Studi maqasid banyak digunakan dalam ilmu ekonomi, bisnis, dan manajemen. Ini kalau kita gabung ya antara bisnis, manajemen, dan ilmu ekonomi ya, dua ini yang warna ungu dan hijau ini. Kalau digabung jumlahnya 32,8%. Sedangkan itu jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan social science yang hanya 31,3%, ataupun art and humanities yang itu hanya 23,4%. Tapi ini menunjukkan tren ya, bagaimana studi maqasid itu mulai banyak digunakan dalam kajian-kajian ilmu ekonomi, bisnis, dan manajemen. Bahkan juga ada computer science, decision science, earth and plan, kemudian juga ada engineering, environmental studies seperti itu. Nah, ini temuan yang cukup menarik menurut saya. Lagi, tadi kita di level global, top 10 university, afiliasi kampus yang melakukan studi maqasid di Scopus adalah Universitas Airlangga, dan itu juga terkonfirmasi ya di Indonesia juga demikian. Yang kedua diikuti oleh PB, ketiga Universitas Islam Indonesia. Yang keempat, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Yang kelima, IAIN Madura. Ini jadi cukup menarik ya. Ada apa dengan UIN-UIN yang cukup banyak di Indonesia Raya? Ternyata studi maqasid belum begitu banyak diminati. Kalau kita melihat dari publikasi yang ada di Scopus. Maka kelemahan tadi kan di awal sudah sampaikan, kalau mungkin ditambah datanya dari search engine yang lain, mungkin
hasilnya akan berbeda. Tapi kita melihat tren, ya, kembali pada tujuan, trennya seperti apa. Ini keadaan yang tadi itu dibuktikan afiliasi kampus umum lebih banyak menghasilkan karya ilmiah dengan atau karya ilmiah berhubungan dengan studi maqasid. Nah, ini hampir selesai ini. Catatan kritis saya, tren studi maqasid mengarah pada interdisciplinary approach atau bahkan transdisciplinary. Ini kita bisa lihat bagaimana disiplin-disiplin kajian yang ada tadi mulai melirik dari studi-studi maqasid. Kemudian juga terdapat tren menggunakan maqasid sebagai variabel atau indikator untuk dasar pengukuran kuantitatif yang diderivasi dari dimensi hierarki maqasid. Nah, ini khususnya kalau kita lihat dalam studi ekonomi Islam itu banyak sekali bagaimana melahirkan indeks maqasid, ya, maqasid performance index dan seterusnya, itu sudah sangat banyak sekali dilakukan. Namun tren tersebut memang cukup bagus, akan tetapi yang dikhawatirkan, ya, saya mengkhawatirkan akan sampai pada terjebak pada apa yang saya sebut simplification traps, jebakan simplifikasi. Artinya apa? Maqasid itu adalah tujuan. Nah, kita hanya memperlakukan maqasid metodologi bukan untuk mencapai tujuan, tapi sebagai wasail atau instrumen saja. Dan ini juga dikritik oleh Pak Jasir dalam bukunya yang baru, bahwa keterbatasan pendekatan-pendekatan kontemporer terhadap studi maqasid itu ada beberapa. Yang pertama, imitation, yaitu hanya melakukan pengulangan, ya. Kemudian sangat parsial, kemudian bersifat apologetik, kemudian seringkali kontradiksi apa yang dilakukan, kemudian berusaha untuk mendekonstruksi tapi tidak mampu untuk merekonstruksinya kembali. Nah, oleh sebab itu saya pikir buku Pak Jasir yang baru ini bisa menjadi tren baru nantinya dalam studi maqasid ke depannya. Mengapa? Karena ada hubungan paralel, ya, antara metodologi dan framework yang dibangun oleh Jasir Auda dalam bukunya ini. Ini kira-kira frameworknya, ya. Saya nggak masuk ke wilayah ini untuk lebih dalam. Kemudian klasifikasi dari studi-studi Islam kontemporer pun juga dilakukan rekonstruksi ulang. Ada usul studies, fenomena studies, strategic studies, kemudian disciplinary studies. Nah, untuk mendukung itu maka kita juga mempublikasikan JCMS, ya, Journal of Contemporary Maqasid Studies, dan ini menjadi proyek ambisius, boleh dikatakan demikian, dari Maqasid Institute untuk menghasilkan karya-karya ilmiah, karya-karya yang bermutu, berhubungan dengan kajian-kajian maqasid syariah. Terima kasih. Untuk sekedar pemantik diskusi, silakan teman-teman yang ingin bertanya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih pemantik diskusi Bang Adi. Mungkin dari hadirin yang hadir di ruangan ini ada yang ingin bertanya, disilakan raise hand atau langsung open mic. Izin Bapak. Ya, silakan Aprian, waktu dan tempatnya disilakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Saputra, mahasiswa pasca sarjana UIN Jambi. Izin Bapak Dokter, saya sedikit bertanya. Pertanyaan saya ini lebih kepada subjektif karena ini berkaitan dengan pribadi saya sendiri. Yang pertama, bagaimana hubungan suatu maqasid syariah sebagai bahan kajian kita hari ini dengan studi marketing, lebih kepada studi marketing syariah.
Itu bagaimana hubungannya sehingga bisa menjadi pijakan awal saya untuk membuat penelitian atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan maqasid syariah, tapi berlandaskan kepada marketing Islami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aprian Saputra. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya kembalikan Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di sini mungkin lebih mengarah ke penggunaan dari maqasid tadi Pak, yang dijelaskan Pak Adi Mungkin Rahman. sebelumnya nama sama afiliasinya dulu biar kita semua tahu. Gimana Pak? Mungkin sebelumnya nama sama asalnya dari mana, afiliasinya apa, biar kita semua tahu. Perkenalkan, nama saya Suhardi, asal dari Sarolangun, untuk studi kuliah sekarang di Pascasarjana S2, jurusan atau prodinya itu ekonomi syariah, konsentrasi manajemen zakat. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Adi Rahman, sesuai yang dijelaskan dari slide sebelumnya, itu studi maqasid itu lebih dipergunakan oleh universitas-universitas yang umum, sedangkan universitas yang berbasis Islamik atau syariah itu masih minim menggunakan studi maqasid. Jadi kalau menurut Pak Adi Rahman, bagaimana caranya studi maqasid ini lebih dipergunakan oleh universitas Islam ketimbang dari universitas umum? Karena kan kalau dilihat maqasid ini kan berbasis syariah. Kenapa kita yang bersyariah, berislamik, tapi tidak menggunakan studi maqasid? Dan contohnya seperti saya kan mengambil ekonomi syariah, kenapa di Universitas Islam di Pasca ini studi maqasidnya masih minim? Bagaimana penerapannya dan caranya agar studi maqasid ini bisa diterapkan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi sebelum diserahkan kepada pemantik diskusi. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sementara masih menunggu, mungkin tanpa harus saya ulangi lagi, mungkin langsung saya serahkan kepada Pak Adi untuk merespon dari dua pertanyaan tadi. Mic-nya masih mute, Bang. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Aprian sama Suhardi ya atas pertanyaannya. Ini cukup kritis ya. Kalau pertanyaan Suhardi yang terakhir, kenapa studi maqasid kurang dikaji di Pasca? Nanti saya coba tanyakan juga ke Direktur Paskanya gimana gitu kan. Tapi ini saya ingin mau mulai dengan share satu kajian yang menarik ya untuk menjawab pertanyaan Aprian tadi, bagaimana penggunaan marketing misalnya ya. Tapi ini nggak langsung tentang marketing, tapi bisa dijadikan model lah. Nah, ini adalah tulisan teman saya Muhammad Solihin, dia juga aktif di Maqasid Institute. Ini adalah hasil dari disertasi beliau, bagian dari literatur review ya. Dia langsung publikasikan dalam bentuk artikel, kemudian terpublikasi, dipublish di Emerald. Jadi sangat keren sekali. Satu sebab chapter dari disertasi sudah bisa menghasilkan satu Scopus. Nah ini dia pakai SLR, Systematic Literature Review, berhubungan dengan Homo Islamicus. Dia buat semacam klasifikasi, kemudian melakukan kritik. Nah, salah satu barangkali hal yang penting dalam kajian tentang marketing itu adalah berhubungan dengan preferensi. Nah, ya, bagaimana preferensi konsumen terhadap suatu produk seperti itu, ataupun bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk. Nah, kalau kita pahami teorinya, preferensi itu kan berhubungan dengan bagaimana konsumen memilih barang ya. Nah, itu juga nanti bermuara pada suatu konsep yang namanya manusia itu sebagai Homo economicus itu bersifat rasional, kemudian akan cenderung mementingkan atau memenuhi kepentingan pribadinya. Kira-kira seperti itu.
Namun dalam kajian ekonomi Islam ada juga yang disebut dengan homo islamicus sebagai penolakan terhadap konsep homo economicus yang sangat individualistik, kemudian utilitarianisme basis dari filsafatnya. Akan tetapi ternyata hasil studi dari literatur review yang dilakukan Solihin ini menemukan beberapa varian dari homo islamicus. Yang pertama, homo islamicus itu dipahami sebagai economic agent yang that is required to achieve Islamic economic objective. Dia bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari ekonomi Islam. Nah, yang kedua, homo economicus itu didefinisikan sebagai faktor dalam yang membuat perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang ketiga, homo islamicus itu sebagai agen ekonomi yang karakteristiknya itu tak lain adalah bagaimana mencapai tujuan dan mewujudkan dari tujuan dari ekonomi Islam. Dan yang terakhir, economicus itu sebagai agen ekonomi yang merepresentasikan asumsi-asumsi dasar dari ekonomi Islam. Nah, ini secara konseptual nanti kalau kita turunkan dalam kajian marketing menjadi temuan yang sangat menarik. Temuan yang menariknya gimana? Ternyata rasionalitas konsumen itu akan banyak bentuknya dalam kajian ekonomi Islam. Tidak melulu konsumen itu bersifat rasional. Ya. Kalau tadi kan dalam konvensional faktornya itu manusia itu, konsumen itu sifatnya rasional. Dia berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya. Nah, tapi ternyata dengan varian-varian ini, saya pikir nanti sangat berdampak pada kajian dari studi-studi marketing atau marketing syariah. Nah, ini salah satu temuannya ya. Kemudian dari kajian yang lain dilakukan oleh Solihin ini, saya juga menemukan bagaimana dia menggunakan istilah hybrid rationality. Artinya seorang nasabah ekonomi di bank syariah itu, rasionalitasnya tidak Islami juga yang mengendalikan dan tidak juga rasionalitas konvensional, tapi hybrid seperti itu. To some extent bisa jadi seorang nasabah itu emosional keagamaannya sangat dominan, tapi di sisi lain dia bersifat rasional. Ketika berhadapan dengan margin yang diberikan oleh bank syariah itu lebih tinggi dibandingkan bunga di bank konvensional, orang Muslim cenderung menggunakan bank konvensional atau juga disebut sebagai adverse selection tadi. Tapi adverse selection tadi diakibatkan oleh rasionalitas yang berbeda, yang oleh Solihin disebutnya sebagai hybrid rationality. Nah, seperti itu. Jadi studi Maqasid bisa sampai ke situ ya. Dan yang terbaru, saya dan Solihin juga melakukan dengan pendekatan Maqasid metodologi yang terbaru. Ini insya Allah nanti tinggal nunggu jadwal dipublikasikan di ISRA ya, jurnal yang diterbitkan oleh ISRA, itu di Scopus. Kita melakukan scale pada maka Muslim perilaku perilaku konsumsi Muslim seperti itu berbasiskan Maqasid. Nah, nanti temuannya juga sangat menarik dan saya tidak akan menyampaikan itu hari ini. Jadi pendekatan Maqasid itu cukup menurut saya bisa kita gunakan untuk studi Maqasid ataupun studi marketing, apakah studi manajemen yang lebih kompleks atau yang lebih sistematis seperti itu. Bisa dipahami apa tadi ya, Aprian? Izin Pak, Ya. berarti dari sudut pandang Maqasid syariah itu lebih
dihubungkan kepada marketing karena berdasarkan kepada motif gitu Pak ya. Ya, itu kan salah satu insight saja. Tapi kan nanti motif kan beda dengan preferensi ya. Jadi silakan Aprian lakukan kumpul data-data ataupun studi-studi terdahulu tentang hal tersebut, nanti bisa dilakukan pemetaan terhadap ini. Nah, ini saya kasih bocoran dikit saja ya. Yang dalam proses under layout, kalau sekarang prosesnya under layout. Ini tulisan saya dengan Solihin ya. Kita judulnya The Scale of Muslim Consumption Intelligence, Maqasid Insight. Nah, hasilnya dari kita menggunakan EVA dan CFA ya. EVA itu exploratory factor analysis, kemudian dilanjutkan dengan confirmatory factor analysis. Nah, hasilnya apa? Dari FA-nya mengungkap bahwa Maqasid Consumption Intelligence Scale is a 4-dimension construct consisting to, ada 4 dimensi yang kita apakan ya, kita gunakan. 4 dimensi itu apa? Nanti mungkin ini bisa, kalau sudah publish nanti bisa dikutip lah kalau mau digunakan untuk studi lebih lanjutnya. Ini saya kasih bocoran saja ini. Ini kita lakukan di sini. Ini diskusi yang cukup lama dengan Solihin terkait dengan ini. Jadi ada yang namanya meta level, ada beberapa level dari yang kita lihat nanti dimensinya, tapi saya nggak mau bocorin lebih lanjut lah sebelum dipublikasikan ini. Oke, bisa paham ya? Nah. Silakan Pak Aulia. Terima kasih Pak Adi. Sebelum saya serahkan pada Pak Muhammad Rafli, tadi ada yang bertanya di kolom chat, buku Prof. Jasir Auda apakah sudah tersedia? Ini mungkin saya jelaskan sebelumnya, saya sampaikan. Mungkin untuk 2 buku yang pertama ya, Maqasid for Beginner atau Maqasid untuk pemula, dan juga tentang Maqasid dari perspektif sistem, itu di Indonesia sudah tersedia, sudah dalam versi bahasa Indonesia. Tapi buku Maqasid beliau yang baru ini, yang terbitan Claritas di London itu hari ini belum sampai ke Indonesia. Baru versi bahasa Inggrisnya di London dan versi bahasa Arabnya itu Marhad Maqasid kalau nggak salah di Malaysia atau Arab Saudi. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Adi. Oke, silakan, tadi ada yang raise hand, disilakan open mic-nya Pak Muhammad Rafli. Ya, bisa didengar Pak suara saya? Bisa. Oke. Saya mau tanya ke Pak Adi, presentasi yang sangat menarik. Saya Rafli dari UIN Sunan Ampel. Ketika melihat data tadi saya cukup tercengang, kenapa kok Airlangga itu mau posisi pertama. Tetapi karena mungkin jenengan tadi sudah sampaikan itu masih terfokus pada Scopus dan keyword yang transliterasinya berbahasa Inggris, sehingga mungkin literatur berbahasa Indonesia yang bertransliterasi Syariah SHY itu tidak tercakup, ataupun belum mencakup ke Moraref dan Garuda Teknik dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan keyword tafsir al-Maqasidi, itu saya kira bisa membalik data tersebut, saya kira ya. Ataupun Maqasid Syariah dalam transliterasi bahasa Indonesia itu kayaknya saya kira UIN cenderung kalau dikaji itu datanya lebih banyak ketimbang UNER tadi. Itu yang catatan yang pertama. Kemudian pertanyaan saya terkait Maqasid sebagai transdisciplinary approach. Saya dulu pernah tanya ke Profesor Jasir Auda langsung ketika ada rutinan juga di Maqasid Institut Pusat terkait Maqasid sebagai sistem transdisciplinary. Saya tanya
ketika itu bagaimana kemudian makosid itu menghadapi ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu social sciences dan natural sciences. Karena kita tahu bahwa proses integrasi ilmu itu kan berangkat dari sulitnya integrasi ilmu itu kan berangkat dari kecenderungan pandangan bahwa ilmu-ilmu sosial itu berangkat dari barat dan memiliki framework atau worldview yang berbeda dengan Islam dan lain sebagainya. Kemudian beliau menjelaskan panjang lebar bahwa ketika makosid itu digunakan sebagai transdisiplinary itu mereka tidak langsung menerima secara merta ilmu-ilmu sosial tersebut, tapi didekonstruksi. Tetapi saya karena belum baca bukunya, jadi belum mengetahui penjelasan lebih lanjut terkait hal itu. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana korelasi makosid? Apakah memang makosid dalam hal ini di buku barunya Jasir Auda itu sama seperti kajian-kajian integrasi ilmu, interkoneksi Pak Amin, pohon keilmuannya Pak Prof. Imam Suprayogo, dan lain sebagainya. Apakah memang tujuannya seperti itu atau berbeda? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik. Langsung, Aulia? Langsung Pak Di, langsung. Oke, menarik pertanyaan dari Mas Rafli ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi saya mau bertolak dari yang belakang. Apakah buku Pak Jasir Auda yang terbaru ini itu tawarannya sama saja seperti mungkin Amin Abdullah, integrasi interkoneksi dengan jaring lelabanya, atau pohon ilmu yang dikembangkan oleh Imam Suprayogo dan lain-lainnya, banyak universitas Islam di Indonesia yang semuanya itu basisnya adalah integrasi ilmu pengetahuan. Kalau saya boleh kasih apa yang dilakukan Pak Jasir hari ini bukan boleh, to some extent dia menjadi evolusi dari proses integrasi ilmu tadi. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang menjadi catatan menurut saya Pak Jasir cukup jeli di sini. Nah, yang pertama adalah bagaimana beliau melakukan shifting ya, bukan shifting paradigm versinya Thomas Kuhn ya, bukan, akan tapi penggeseran paradigma nalar yang dalam studi-studi keislaman selama ini kita terfokus pada nalar sebab akibat. Nah, di sini di bagian awal buku Re-envisioning, Pak Jasir langsung tegas mengatakan bahwa nalar sebab akibat itu bukanlah nalar yang dominan dan nalar utama di dalam Al-Quran. Akan tapi nalar yang paling dominan dan yang utama itu adalah nalar maqasidi, kebermaksudan. Sehingga ayat-ayat Al-Quran, apakah kita lihat dalam sebagai sebuah mufradat kosakatanya ataupun ayahnya sendiri, itu mengandung maksud-maksud tertentu. Misalnya yang dilakukan oleh Al-Mukarram, guru kita Ustadz Ali Abdul Mun'im, bagaimana secara ontologi ilmu beliau mengkonstruksi bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun atas 3 elemen ontologis. Yang pertama beliau sebut al-alim subhanahu wa ta'ala, yang kemudian al-alam semesta, kemudian al-muta'alim manusia, insan. Nah, relasi ketiganya itulah yang nanti akan menghasilkan sebagai relasi ontologis dari ilmu pengetahuan. Nah, ini cukup menarik gitu loh. Relasinya itu dibangun oleh apa yang satu kata juga dan berwazan dari kata yang sama, yaitu alamatiyah, tanda-tanda. Jadi relasi antara manusia, alam semesta, dan Tuhan itu adalah tanda-tanda, sehingga dia menghasilkan istilah sign-based knowledge. Saya pikir ini pun dalam buku Pak Jasir Auda yang baru juga terma yang sebanyak ditekankan oleh Pak Jasir. Nah, itu pertama. Jadi menjadikan nalar maqasidi itu menjadi nalar yang utama daripada nalar sebab akibat. Oke, causality, nalar causality ya. Dan ini kita bisa lihat dominannya
yang dalam studi-studi integrasi ilmu pengetahuan. Mengapa Islamisasi? Karena malaise of ummah, karena ini, karena itu. Jadi semuanya itu basisnya adalah sebab kemunduran umat, kekosongan cara pikir dan seterusnya, kemudian barulah lahir kembali. Nah, Pak Jasir itu justru menelisik kembali ke akar kita. Tujuannya itu apa sih? Misalnya ulama, kata ulama di dalam Al-Quran. Selama ini kan kita studi-studi keislaman mendefinisikan ulama kebanyakan hanya orang yang mendalami ilmu-ilmu atau studi-studi Islam. Ternyata setelah ditelisik di dalam Al-Quran, orang apapun yang ahli di bidang disiplin tertentu itu adalah ulama. Nah, redefinisi seperti ini menjadi hal yang berbeda, saya pikir, dari apa yang ditawarkan oleh Pak Jasir Auda dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan integrasi, ataupun disebut juga di Winjambi ada transintegrasi dan seterusnya. Itu hal yang berbeda tawarannya. Tentu tadi di awal saya sudah garis bawahi, boleh juga dimaknai sebagai sebuah proses evolusi dari perkembangan keilmuan. Nah, pertanyaan yang berikutnya yaitu transdisciplinary. Nah, ini definisi transdisciplinary ini perlu kita kalau di UIN Jambi kita memaknainya sebagai transintegrasi. Artinya mengintegrasikan tidak hanya aspek-aspek dimensi yang sifatnya asyahadah, akan tetapi juga dimensi yang bersifat al-ghaib. Nah, ini yang catatan yang pertama. Nah, kelemahan yang selama ini terlihat ya dalam studi-studi ilmu sosial pada umumnya, kalau kita lihat dari perspektif sistem, studi-studi sosial terjebak pada wilayah deskriptif ansih. Misal kita mau melakukan kajian tentang mengapa anak-anak muda generasi muda banyak terlibat LGBT. Nah, ilmu sosial mampu melakukan deskripsi, kemudian eksplorasi antropologis terhadap fenomena tersebut, tapi tidak sampai pada wilayah bagaimana mengobatinya. Nah, ini kelemahan juga ilmu sosial pada umum bila kita bandingkan ilmu sosial adalah ilmu alam. Kalau ilmu alam sudah ada pakem, normalnya orang sehat itu suhunya misalnya bergerak antara 36 sampai 37 atau 38. Tapi kalau seandainya lebih berarti ada persoalan, kemudian bisa diturunkan dengan ini, ada obat. Nah, ilmu sosial seringkali dia hanya berhenti pada wilayah penjelasan dari masalah, bukan pada wilayah tujuan kita mempelajari tadi apa. Nah, makanya studi maqasid yang ditawarkan Pak Jasir bertolak pada tujuan, bukan pada masalah. Nah, kalau ada masalah misalnya terjadi ketidakadilan sosial terhadap kelompok-kelompok minoritas, sehingga kita dalam pendekatan ilmu sosial kita akan sampai pada wilayah mengapa terjadi ketidakadilan, apa bentuk ketidakadilannya, apa ininya. Tapi kita akan menjadi abai kontradiksi, yang itu keterbatasan yang disebut oleh Pak Jasir, kontradiksi dengan tujuan kita sendiri. Tujuan kita terus sebenarnya apa? Bagaimana hak-hak minoritas, hak-hak seluruh masyarakat itu bisa terjamin. Nah, kita fokus pada persoalan isu adanya itu tadi. Nah, sehingga kita lupa pada tujuan utamanya. Makanya dalam kajian klasifikasi ilmu di studi tadi, Pak Jasir memasukkan strategic studies. Artinya apa? Oke, ada fenomena studies, ada usul studies, ada disciplinary studies, tapi itu nggak cukup. Harus ada wilayah strategiknya. Sehingga apa? Kita bisa membawa hal-hal realitas tadi kepada kondisi yang ideal, sebagaimana ditawarkan framework-nya dari bisa kita turunkan dari Al-Quran. Seperti itu, Mas Rafli. Dan terima kasih tadi kalau kita insight-nya tadi ya. Dan kan saya di awal sudah melakukan disclaimer, ada keterbatasan dari SLR yang saya gunakan, sama dari segi keyword, kemudian dari search engine yang saya gunakan juga masih terbatas. Namun untuk sekarang saya anggaplah sebagai
golongan yang mengikuti gelombang tren. Nah, trennya yaitu Scopus. Ya udah, saya ambil mazhab Scopus sebagai varian. Namun tentu sebagai kita sebuah studi, kita perlu menambahkannya menjadi luas kembali. Demikian, silakan Pak Aulia. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin tadi yang bertanya, mungkin kalau buku Prof. Jasar memang belum tersedia di Indonesia, tapi 2 artikel yang diterbitkan di JCMS itu sudah bisa dikatakan intisari dari buku beliau yang baru. Jadi di edisi pertama itu nomor 1, Prof. Jasar itu menulis 2 artikel, satu bahasa Arab dan satu bahasa Inggris, itu tentang Manhaj Maqasid atau tentang buku barunya ini. Mungkin bagi kawan-kawan yang penasaran bisa menyimak rangkumannya di link yang sudah dibagikan di kolom chat. Oke, silakan, masih ada yang ingin bertanya? Masih dibuka kesempatan. Silakan raise hand atau langsung open mic-nya. Masih ada atau nggak ada lagi? Ada Mas, saya Mas. Ya, silakan. Pak Darlis, ya silakan. Ya, sedikit terkait dengan Maqasid. Apakah kemudian kajian yang atau metode yang ditawarkan oleh Yasra Yauda juga merespon kajian-kajian terkini terkait dengan Maqasid Quran? Terima kasih. Atau itu bagian pelebaran dari Maqasid Syariah ke Maqasid Quran, tapi dengan istilah yang berbeda. Baik, saya langsung respon ya, Pak Uli. Ya, langsung Pak. Apakah studi Quran? Dari klasifikasi yang dibuat oleh Pak Jasir, kini tadi saya sudah singgung juga ya. Yang pertama, usul studies. Nah, usul studies ini termasuk pada wilayah bagaimana kita, misalnya kalau disiplin klasiknya itu ya, klasifikasi klasiknya ada ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu tafsir dan seterusnya. Ini masuk pada wilayah usul studies, termasuk pada konteks filsafatnya juga masuk wilayah usuli studies. Nah, kemudian ada disciplinary studies. Nah, kenapa ini semuanya saling bersinggungan? Karena usul studies itu nggak bisa berdiri sendiri dan harus digunakan untuk kajian-kajian yang lain. Apakah dia bersifat disciplinary, ataupun fenomena, ataupun strategik. Nah, di sini nilai kebaharuan yang saya pikir tidak kita baca dalam misalnya integrasi interkoneksinya Pak Amin Abdullah, ataupun model pohon ilmu dan model-model lain yang kita lihat di UIN yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada disciplinary studies. Apakah Maqasid dalam kajian ekonomi Islam, misalnya apakah psikologi dan seterusnya. Kemudian ada fenomena. Fenomena apa yang terjadi di era kontemporer, dan kalau strategik tadi sudah saya singgung bagaimana penggunaannya. Yang menjadi menarik di sini adalah bagaimana masing-masing klasifikasi studi keislaman ke depan dengan perspektif Maqasid metodologi tadi itu betul-betul dia tidak bisa lepas dari satu disiplin atau satu studi dengan studi-studi yang lain. Usul studi studies nggak bisa diri sendiri aja dong, tanpa melihat disiplinerinya, tanpa melihat fenomena ataupun strategic studies. Begitu juga untuk menghasilkan strategic atau policy makers, maka seorang sarjana harus mampu melihat fenomena, kemudian melihat disiplin ilmu yang berhubungan dengan fenomena tadi, dan juga melihat aspek filosofis yang ada di usul studies-nya. Mungkin seperti itu jawaban saya dari apa yang saya pahami dari buku Re-Envisioning Islamic Scholarship Pak Jasir Auda. Nah, pengumuman buku beliau ini sudah bisa Anda akses ya, versi PDF-nya. Ini saya baru dapat konfirmasi, yaitu di website maqasid.org. Hanya melalui itu.
Dan kita berharap kita jaga nama baik Indonesia. Jangan sampai melanggar copyright, sudah kasih izin, ya udah manfaatkan aja sendiri, jangan dibagikan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Di chat box sudah saya kirim linknya. Ya, terima kasih Pak Adi atas linknya. Oke, mungkin yang lain masih ada yang ingin bertanya. Sepertinya Pak Agus mau bertanya ini. Silakan Pak Agus. Untuk sementara no comment, Ustaz. Silakan lanjut. Mana nggak ada lagi yang ingin bertanya? Atau kita simpulkan atau kita kritisi? Bisa kita terima pemaparan pemantik diskusi hari ini atau gimana? Mungkin sebelumnya Pak Adi, kalau dari yang saya lihat, ketika kita bicara konsep makasid, sebagian besar, mungkin ini beberapa yang saya lihat ya, ketika kita bicara makasid, orang itu masih membayangkan asar tibi. Nah, apakah makasid metodologi yang dibawa oleh Jasar Al-Uday ini memang memperhalus makasidnya asar tibi atau malah sebaliknya? Mungkin secara umum itu mungkin butuh kita ketahui sebelumnya Pak Adi. Mohon tahannya. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir ada satu kata kunci yang perlu kita pahami ya dari studi makasid klasik, tradisional makasid, kemudian ataupun contemporary makasid yang dilakukan Ar-Raisuni dan lain-lainnya itu. Benang merahnya yang pertama adalah ketika kita belajar makasid selama ini, kita berada pada suatu framework yang awalnya adalah usul fikih. Usul fikih kalau kita baca karya-karya klasik, makasid syariah itu didiskusikan pada saat berkaitan dengan kajian tentang maslahah. Ada maslahah mulkhah, kemudian maslahah mursalah, dan seterusnya itu. Nah, kalau di Hanafi ada istilah konsep istislah. Nah, ini tempat di mana didiskusikan. Kalau Syafi'i ketika membahas tentang bab qiyas, kada qiyas istislahi, seperti itu. Nah, para ulama ada berbeda pandangan ya. Yang klasik, apakah maqasid itu sebagai sebuah disiplin atau dia bagian dari usul fikih? Oke, secara tren tadi saya sudah sampaikan, trennya adalah maqasid itu berada pada wilayah kajian usul al-fiqh. Namun yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana fikih itu dimaknai. Nah, makanya dalam buku Re-envisioning Pak Jasar pun juga memberi highlight tentang definisi fikih itu sendiri. Yang ternyata kalau kita membaca Al-Quran, fikih itu tidak hanya sebatas pada persoalan atau apa yang didefinisikan dalam kitab fikih, yaitu hukum yang berhubungan dengan perilaku mukallaf yang digali dari dalil-dalil terperinci. Bukan itu saja. Fikih juga bisa bermakna leadership. Fikih yang pada generiknya itu bermakna understanding ya, deep understanding dan seterusnya. Nah, konstruksi awal ini menurut saya menjadikan perspektif maqasid yang ditawarkan oleh Pak Jasar menggeser ya, yang tadinya dia menjadi sebuah kajian yang bermuara pada konstruksi hukum, produk hukum. Kalau usul fikih hasilnya adalah fikih seperti itu. Namun maqasid metodologi membawa pada maqasid tadi menjadi sebuah kerangka berpikir atau kerangka metode, bahkan dia menjadi paradigma. Nah, ketika dia menjadi paradigma, hingga dia menawarkan beberapa asumsi-asumsi dasar. Nah, tadi ada 5 tahap ya, 5 proses dari paradigma maqasid atau maqasid metodologi. Ada purpose, ada cycle of reflection, ada framework, kemudian ada
critical studies of literature and reality, kemudian formative studies, and principle, kemudian baru kembali kepada purpose. Yang kalau kita baca itu oke lah, itu sebagai siklus hermeneutik dalam tanda kutip dalam kajian maqasid. Jadi kembali kalau kata Pak Aulia, apakah kita terjebak? Ya kalau dalam ekonomi terus terang saya katakan memang tren yang ada selama ini kita menggunakan maqasid klasik ataupun yang dipoles oleh para sarjana kontemporer dengan menambah beberapa fitur, misalnya fitur keadilan atau fitur lingkungan, hifzul bi'ah misalnya kan, itu menjadi sebuah indikator-indikator. Kalau di perbankan misalnya maqasid performance index seperti itu, atau di IP pembangunan, indeks pembangunan manusia digunakan lagi seperti itu. Nah ini sebenarnya cukup bagus, namun Pak Jasir ingin bergerak melebihi itu. Misalnya kita ingin tujuan melakukan pembangunan, membuat indeks pembangunan manusia. Maka yang akan dilakukan, pertama tujuannya itu list dulu tujuan-tujuannya apa. Kemudian kita lakukan cycle of reflection. Apa Al-Quran bicara apa soal pembangunan? Hadis bicara apa soal pembangunan? Apakah itu dimensinya, apakah definisinya, ataupun tahapannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan yang namanya membentuk framework. Oh, jadi framework pembangunan dalam Al-Quran itu dengan 7 elemen itu akan keluar frameworknya seperti apa. Nah, sehingga kita dengan framework yang ada tadi barulah kita masuk pada tahap critical studies of literature and reality. Nah, kita bisa membandingkan antara framework yang kita hasilkan dari Quran dengan framework yang ada di dalam kajian-kajian yang ada selama ini. Barulah dari situ kita bisa menelurkan formatif teori. Nah, demikian proses apanya ya. Ini yang saya bilang terakhir tadi. Kita membandingkan framework yang ada dalam Al-Quran dengan framework yang human-made, yang ada dalam kajian-kajian yang selama ini, atau boleh katakan existing teoris yang ada selama ini. Demikian Pak Aulia. Ya, terima kasih Pak Adi. Silakan Pak Kurdi Fadal, itu langsung open mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya jelas. Sangat jelas Pak. Saya punya pandangan begini, mohon dikoreksi barangkali ada yang keliru. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh tadi barusan disampaikan itu, saya memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Jasir Auda itu merupakan langkah, saya sebut dengan revitalisasi mungkin ya, atau reinvention apa ya. Saya sih kalau saya belum baca bukunya ya. Jadi belum baca bukunya, baru download saja nih. Terima kasih atas linknya, insya Allah akan sangat bermanfaat. Kebetulan saya juga suka dan sedang mengkaji tentang maqasid. Jadi menurut saya Jasir Auda itu tidak sedang melakukan rekonstruksi, entah rekonstruksi total atau apalah, mungkin kalau rekonstruksi bagian-bagian tertentu ya. Tapi yang saya pahami dari maqasid dalam rumusan Asy-Syatibi itu memang akhirnya lintas ilmu ya, lintas lintas bidang kajian. Kita lihat misalnya ketika beliau menjelaskan tentang tahqiqul manat, karena itu juga tidak bisa dilepaskan dengan ijtihad bil maqasid. Beliau mengatakan untuk mewujudkan ijtihad bil maqasid, karena salah satu syarat dari mujtahid itu harus paham apa maqasid di situ. Untuk menurunkan dalam konteks masyarakat itu harus melibatkan banyak aspek, banyak pihak sesuai bidangnya masing-masing. Itu.
Sehingga beliau juga menjelaskan di beberapa bagian, ini saya lihat di tetralogi makosidnya misalnya ketika beliau menjelaskan qasdus syari' fi qasdus syari' fi wad'i syari'ah ibtidaan lil ifham lil imtithal dan seterusnya itu beliau juga menghubungkan banyak aspek dalam ayat Al-Qur'an sehingga tidak makosid yang beliau maksud tidak hanya terbatas pada hukum atau fikih dalam arti sempit. Kita bisa melihat dalam kitab Asy-Syatibi itu banyak sekali contoh-contoh ketika bicara tentang hukum. Saya pahami hukum ini dalam arti umum. Hukum itu berkaitan dengan amar dan nahi terkait dengan amaliyah, terkait dengan i'tiqadiyah dan seterusnya. Karena pijakan dasarnya kalau kita lihat dari maqasid tradisional termasuk Asy-Syatibi terutama itu pertama adalah bagaimana perilaku manusia ini diatur dalam Al-Quran, kemudian dihubungkan dengan maqasidnya, itu titik tolaknya adalah amar dan nahi. Nah, kita melihat dalam definisi-definisi hukum sendiri dalam usul fikih tradisional bahkan di sana disebutkan secara umum kalau kita menyederhanakannya itu al-ahkam asy-syar'iyyah itu didefinisikan khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan al-takhiran aw wad'an. Af'alul mukallafin itu kan tidak hanya terkait dengan fikih dalam arti sempit atau hukum dalam arti sempit, tapi segala aspek kehidupan manusia yang diperintahkan, yang dilarang baik tegas maupun tidak, atau bahkan terkait secara tidak langsung yang berupa wad'an itu tadi, itu masuk dalam kajian maqasid yang dirumuskan oleh Asy-Syatibi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi dari rumusan Yasir Airda itu merupakan langkah revitalisasi maqasid awal. Tapi saya juga agak heran kenapa belakangan kemudian maqasidus syariah itu dibedakan secara diametral dengan maqasidul Quran. Seolah-olah maqasid syariah itu tidak bicara tentang akidah, tidak bicara tentang qasas, tidak bicara tentang amsal. Padahal di Asy-Syatibi semuanya dijelaskan. Semuanya dijelaskan karena semuanya berpijak pada bagaimana perilaku manusia, dan perilaku itu ada hukumnya. Hukum dalam arti yang luas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Poinnya adalah saya ingin mengatakan maqasidus syariah itu berbicara tentang apapun yang dibahas di dalam Al-Quran. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurdi. Ini insight yang sangat penting ya untuk memaknai maqasid syariah. Saya sepakat absolutely agree ya dengan apa yang disampaikan Pak Kurdi tadi, bahwa maqasid syariah itu melingkupi seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tapi kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa tren yang ada, yang terjadi ketika orang memaknai perilaku mukallaf tadi itu melulu pada halal haram, nah yang seperti itu. Ini kita bicara trennya, bukan bagaimana pemaknaan si pembaca seperti itu. Nah, yang kemudian makanya dalam buku Pak Yasir yang baru itu disebut re-envisioning. Jadi kita melukiskan kembali gitu kan. Bagaimana apa itu maqasid syariah, maqasid metodologi sebagai sebuah tawaran baru gitulah. Nah, Pak Yasir itu cukup jeli dari awal, kemudian mendefinisi ulang fikih, kemudian mendefinisikan ulang tentang ulama, mendefinisikan ulang tentang sejarah, bagaimana posisi sejarah. Karena selama ini kita terjebak pada kita menganggap ini kajian fikih, padahal itu adalah tarikh tasri' atau sejarah dari fikih tadi, the history of fiqh. Itu Pak Yasir tegas harus kita tarik sesuatu yang berbeda antara fikih dengan sejarah fikih. Nah, kalau sejarah fikih kita bisa baca kitab-kitab fikih yang sudah ada selama ini, kita baca dipelajari di pesantren-pesantren. Namun
Kalau fikih, ya artinya kita melakukan sesuatu studi terbaru terhadap persoalan isu-isu terbaru yang kita hadapi pada konteks kekinian. Nah, Pak Jasir ingin menarik garis yang berbeda dengan pemaknaan selama ini seperti itu. Kalau kita pahami fikih, apa yang kita anggap fikih selama itu, ya Pak Jasir bilang itu adalah history of fikih, sejarah fikih itu sendiri. Makanya nanti akan ada upaya kita membandingkan satu pendapat satu ulama dengan ulama yang lain. Tapi itu sama berada pada dimensi history, bukan dimensi understanding, current understanding tentang suatu persoalan. Nah, di sini yang saya bilang tadi, dan betul Pak Kurdi, Pak Jasir re-envisioning, melukiskan kembali, dan lukisannya menjadi lebih sangat halus sekali, dan dimensinya enggak satu dimensi lagi. Nah, karena selama ini kan kalau ibarat TV, dulu TV-nya hitam putih, sekarang TV-nya sudah ada yang 3D, ada 5D, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Mungkin masih ada respon Pak Kurdi, disilakan. Unmute. Waktunya enggak, ini belum mau habis ya. Belum azan asar Pak. Saya melihat, saya nggak tahu ya, kalau bahasa Sulbannya penyempitan makna terhadap makosid sendiri yang dirumuskan oleh para ulama. Yang berapa orang? Kalau saya melihat, misalnya salah satu contohnya yang membedakan maqasidus syariah, maqasidul i'tiqad atau i'tiqadiyah itu misalnya seperti wasfi Asyur misalnya. Itu jelas beliau, saya perhatikan itu dalam bukunya, bedakan secara jelas bahwa maqasid seolah-olah memang yang ingin ditegaskan maqasid syariah itu beda dengan maqasid i'tiqadiyah, maka butuh tafsir maqasidi katanya gitu. Dan juga Wasfi Ibn Asyur ya. Ya, termasuk profesor bahkan menegaskan ini yang sekarang pengen diskusi atau pengen sama beliau terkait dengan ini kan. Maqasidus syariah itu hanya terkait dengan hukum saja. Tentang dan seterusnya. Karena kalau kita lihat maqasid, apalagi kalau kita melihat perkembangan para ulama di Timur Tengah tentang maqasid itu misalnya Pak Jabir Alwani, Pak Abdurrahman dan lain sebagainya, itu kan mendudukkan maqasid pada level yang bertingkat-tingkat, tidak hanya persoalan level di daruriyat, tetapi misalnya Alwani mengatakan al-maqasid al-ulya al-hakimah di situ terkait dengan tauhid, dengan tazkiyah, dengan al-umrah. Kalau bicara tazkiyah, tauhid ya itu kan bicara secara umum ya, kita pahami itu i'tiqadiyah gitu. Sehingga apa yang diklaim sebagian orang, termasuk sebagian guru besar, bahwa maqasid syariah itu tidak bicara tentang human right katanya. Padahal itu yang dibicarakan oleh Imam Syatibi dalam bahasanya waktu itu tentang misalnya tentang gender. Nah, gender kan berhubungan dengan perilaku manusia, tanggapan dan respon manusia secara umum, dan itu masuk dalam kategori af'alul mukallafin secara general, dan itu maqasidus syariah, jadi tidak bisa dibedakan. Intinya bahwa menurut saya jangan sampai tafsir maqasid itu dilahirkan karena maqasidus syariah yang dirumuskan oleh para ulama tidak menyentuh itu. Jangan-jangan kita yang justru tidak terhadap apa yang dirumuskan oleh Syatibi. Saya tertarik dengan tahqiqul manatnya Syatibi, dan itu reinventing sama Jasir Auda itu terkait dengan bagaimana konteks masyarakat ini betul-betul bisa diwarnai dengan maqasid. Dan itu juga ditegaskan oleh Syatibi. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Kurdi. Sekali lagi apa yang Mbak Kurdi sampaikan prinsipnya saya sangat sepakat sekali ya, karena ada penyempitan makna dari maqasid
tadi. Namun bagaimanapun kita lihat trennya memang seperti itu. Tentu sebabnya banyak sekali mengapa maqasid hanya dipahami kemudian sebagai sebuah masalah itu berhubungan dengan hukum, apalagi ketika orang mengambil Kayaknya saya perlu sowan ke Maqasid Institute ini. Di mana ini? apa namanya itu? Siap Pak, siap. Insya Allah nanti di bulan 7 rencananya Pak Jasir Auda mau berkunjung ke Indonesia. Kita lagi atur, kita lagi atur ini kegiatannya akan disentralkan di mana. Beliau menawarkan gimana kalau di Jogja atau Jakarta, tapi belum pasti nanti di mana. Nanti lebih lanjut kita akan sampaikan Pak, terkait dengan ke agenda Jasir Auda ke Indonesia. Maqasid Institute sekretariatnya di mana itu? Yang sekarang yang jelas ada di Yogyakarta, Pak. Itu pembimbing kita yang level di atas saya itu ada Dr. Ali Abdul Munim. Beliau sangat banyak sekali dari 2016 sudah mendiskusikan tentang maqasid syariah. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Kurdi. Mungkin jika masih ada yang ingin bertanya, kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada Pak Adi untuk memberikan sedikit quote atau rangkuman dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, dan mungkin menyampaikan apa-apa yang ingin disampaikan sebelum ini ditutup. Silakan pada Pak Adi. Baik, terima kasih. Quote saya mungkin akan keluar dari konteks SLR ya, Systematic Literature Review. Namun yang paling penting adalah bahwa Al-Quran itu adalah kitab maqasidi ya, bahwa dia penuh dengan tujuan, apakah yang disebutkan dinukilkan secara langsung ataupun yang tersembunyi di balik makna Al-Quran itu sendiri. Nah, tugas hidup kita di dunia ini adalah bagaimana dia sejalan dengan tujuan-tujuan yang sudah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Semakin dekat tujuan kita dengan tujuan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan semakin tenang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Adi yang sudah menjadi pemantik diskusi, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang hadir di ruangan Zoom ini dan bertahan sampai diskusi ini selesai. Mungkin absen sudah bisa diisi di link yang tadi, mungkin ada yang belum bisa absen, saya lihat baru ada 16 orang. Kemudian nanti jika ingin tahu update terbaru tentang informasi Maqasid Institut Indonesia atau kegiatan-kegiatan kita, silakan bergabung di link yang disertakan dengan pengumuman kegiatan ini. Mungkin bisa bergabung di sana, ada grup WA Maqasid Institut Indonesia. Berbagai kegiatan yang kita rencanakan akan kita share di situ. Mungkin dari saya itu saja. Banyak maaf jika banyak sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semua. Mungkin untuk formalnya acara ini saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.